terakhir, menggunakan modal usaha. Modal usaha untuk mendukung kegiatan usaha seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, dan biaya operasional sehari-hari. Kemudian kriteria hasil penjualannya itu, atau yang kita biasa sebut dengan omset, itu terbagi 3. Yang pertama adalah rentang omset tahunan. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar yang menunjukkan tingkat aktivitas usaha yang sudah stabil namun belum berskala besar. Yang kedua, indikator perkembangan usaha. Besarnya omset mencerminkan kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan serta menunjukkan potensi pertumbuhan skala yang lebih tinggi. Kemudian kriteria yang terakhir itu adalah jangkauan pasarnya. Omset yang dimiliki umumnya berasal dari pasar yang masih terbatas, seperti lingkungan lokal atau regional, dengan peluang untuk terus berkembang. Kemudian karakteristik operasionalnya juga ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah skala operasional terbatas. Kegiatan usaha masih dalam skala kecil dengan kapasitas produksi yang belum besar dan belum dilakukan secara massal. Proses operasional cenderung sederhana sehingga jumlah output yang dihasilkan masih terbatas dan bergantung pada permintaan pasar. Seperti online business. Bisa. UMKM apalagi. Yang kedua, ketergantungan pada pemilik. Operasional usaha sangat bergantung pada pemilik, mulai dari pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, hingga kegiatan operasional sehari-hari. Pemilik biasanya merangkap berbagai peran sehingga sistem kerja belum terbagi secara profesional. Kayak yang saya jalani sekarang. Iya. Tapi hasilnya besar ya. Besar banget, amin. Kemudian karakteristik operasional yang terakhir adalah penggunaan teknologi sederhana. Usaha kecil umumnya masih menggunakan peralatan dan teknologi yang sederhana atau semi manual. Hal ini menyebabkan proses produksi dan pelayanan belum sepenuhnya efisien, namun tetap memungkinkan usaha berjalan dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kita akan bahas jenis-jenis usaha kecil itu terbagi 4. Yang pertama adalah usaha perdagangan, yaitu usaha yang bergerak dalam kegiatan jual beli barang secara langsung kepada konsumen. Contohnya seperti toko kelontong, warung makan, sama pedagang eceran yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang kedua ada usaha jasa. Usaha yang menawarkan layanan kepada konsumen tanpa menghasilkan barang fisik. Contohnya seperti laundry, potong rambut, atau bengkel kecil, atau jasa-jasa fotokopi lah ya. Atau eyelash bisa juga. Ya kan, manicure, home manicure. Ya. Eyelash. Bisa banget itu. Aku tahu. Yang inilah yang biasa kita lakukan rutin lah ya sebagai perempuan yang pengen cetar gitu. Yang ketiga ada usaha produksi atau industri rumahan. Bahasa kerennya home industry. Nice. Usaha yang menghasilkan produk melalui proses pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya usaha makanan ringan, kerajinan tangan, dan produk homemade lainnya. Yang terakhir ada usaha agribisnis, usaha yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, atau perikanan dalam skala kecil. Contohnya seperti budidaya tanaman, peternakan ayam, atau usaha sayuran organik. Saat ini saya akan mengangkat studi kasusnya ayam geprek Bensu. Oke, profil usahanya adalah ayam geprek Bensu. Awalnya merupakan usaha kuliner kecil yang menjual menu ayam geprek dengan konsep sederhana dan harganya terjangkau. Usaha ini menyasar pada pasar anak muda dan masyarakat umum.
Modal dan operasionalnya pada tahapan awal, usaha ini dijalankan dengan modal terbatas dan operasional yang masih sederhana, seperti penggunaan peralatan dapur dasar dan tenaga kerja yang sedikit. Tapi kalau sekarang kan franchise ya, jadi nggak tahu deh, itu bisa jadi skala besar kalau dia itu satu owner. Tapi kalau sudah tapi kalau dia itu franchise jadinya usaha kecil karena omsetnya masing-masing kan. Ya, omsetnya itu kan tadi 300 sampai 2,5 Ya. itu masih kategori kecil. Analisis studi kasusnya adalah kendala yang dihadapi, persaingan tinggi bisnis di kuliner